تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sa'adat ulama wal azhar para alimah para kiai serta bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Al-Muhajirin Sambilan yang senantiasa mendapatkan hidayah dan maafkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subhanallah alamin atas beberapa nikmat dari Allah sehingga pada kesempatan yang sangat mulia kita gunakan umur kita dengan mengkaji kitabnya ulama sehingga nantinya benar-benar kita mendapatkan barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil arkani sholati kan tetap dalam mengerjakan boro-boro rukun salat. Fasal ini menjelaskan tentang rukunnya salat. Wa arkan sholat samaniyata asyara utawi pira-pira rukun sholat samaniyata asyara itu ono 12 ruknan abadi rukun. Kemarin sudah dijelaskan sampai 3 tentang masalah rukunnya. Yang pertama adalah an-niyatu suwijiliyah. Rukun daripada sholat yang pertama adalah an-niyah. Sekali lagi, wahmahalul niyah al-qalb. Tempatnya niat itu di dalam hati. Mahallul niyat fil qalbi. Kalau kita mengucapkan usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbil qiblatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita melafalkan semacam itu fil lisan, itu belum dianggap niat oleh Allah, baru melafalkan niat. Nah, hukumnya sunnah. Yang diiktibar oleh Allah itu fil qalbi, di dalam hati. Makanya tempatnya niat fil qalbi, di dalam hati. Makanya ketika kita memulai misalkan nawaitul wudu'a atau usolli fardhul maghrib misalkan, ketika kita takbir Allah, maka disitulah niat bersama. Ini. Maka mahallul niyah al-qalb. Yang kedua wal qiyamu ma'al qudrat. Rukun yang kedua adalah berdiri jika mampu. Syaratnya ini rukun yang berdiri bagi orang-orang yang mampu. Kalau kau nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, terlentang, kemudian berbalik, kemudian isyarat dengan kedipan mata. Setelah itu menjalankan rukun-rukun sholat. Kalau nggak bisa terakhir berarti sholat. Jadi ini adalah tobatun antum. Ada istilahnya apa? Kalau nggak bisa ini sudah diurutkan oleh agama. Yang ketiga, wa takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram ini bisa disebut dengan takbir pemula. Jadi takbir yang pertama Allahu Akbar. Takbir yang pertama itu dinamakan takbiratul ihram. Nah, kalau takbir selanjutnya namanya takbiratul intiqal. Ada 2. Jadi takbir itu dibagi 2. Takbiratul ihram itu merupakan takbir pemula atau pertama kali. Takbir intiqal adalah takbir yang bergantian ketika gerakan-gerakan yang lain. Nah, sekarang yang keempat, wa qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Ini liman yahfadhu. Bagi orang-orang yang hafal suratul Fatihah, ini merupakan rukun daripada sholat itu sendiri, membaca suratul Fatihah.
berzikir yang jumlahnya 7. Misalnya subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, demikian kemarin sampai 7 pengganti daripada suratul Fatihah itu bagi orang yang tidak hafal. Nah, kalau kita sudah hafal, dibaca suratul Fatihah. Jadi rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Au badalha liman la yahfazuha. Boleh untuk mengganti suratul Fatihah, tapi bagi orang-orang yang memang tidak hafal suratul Fatihah. Karena kadang-kadang orang muslim sendiri kadang-kadang atau baru masuk Islam belum hafal. Bagaimana? Kalau hafal pikiran di monggo pikir dengan jumlah 7 sesuai dengan ayat-ayat dari suratul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Utawi kalimat bismillahirrahmanirrahim ayatun itu merupakan ayat min saking suratul Fatihah. Masalah ada khilafiyah nih. Ini kan bisa lihat ketika di kota Mekah sana Imam Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin langsung alhamdulillah. Kadang-kadang salah baca bismillah ini kok gak dibaca kenapa? Padahal bacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah dikeras. Nah, karena pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayatun min suratul Fatihah. Termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah adalah bismillah. Makanya ketika akan membaca surah Al-Fatihah diawali dengan bismillah. Jadi ayat yang pertama itu bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ada pendapat yang lain langsung alhamdulillah. Tapi tidak usah dibaca. Yang penting mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayatun min suratul Fatihah. Jadi bismillah itu merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Kenapa kadang-kadang kita berprasangka yang sana kok baca, yang sini nggak baca? Kenapa? Sebenarnya baca cuma pelan atau aslinya. Waruku. Adapun yang kelima, rukun sholat yang kelima ruku itu ruku. Jadi ruku ini merupakan salah satu rukun daripada sholat. Dan rukun yang sesuai dengan apa yang menjadi pelajaran dari baginda Rasul itu kasofatin wahdah, seperti papan yang lurus. Jadi kalau dengan ruku antara pantat sampai kepala ini lurus. Dan pandangan mata ini ke tempat sujud, jangan kemana-mana. Kalau jenengan itu ketika sholat pandangan kemana-mana, ini makruh hukumnya. Kadang-kadang sholat itu kan Allahu Akbar, lihat, apa yang dilihat kan? Iltifat, noleh ke kanan ke kiri maupun kemana itu makruh. Meskipun makruh, tapi tetap kita hindari, jangan sampai. Tapi kadang-kadang kita kalau kita tidak di depan atau di ada penghalang, kita nggak mungkin kemana-mana. Tapi kalau kita sudah di shop 2, 3 dan lainnya, Allahu Akbar, oleh kanan kiri pilih tahu. Apalagi kalau di depannya ada tulisan sholat membawa apa? Pakai nomor ini, kaos coblos nomor 5. Oh, itu bikin apa? Tidak khusyuk. Makanya ada keterangan sholat itu kalau tidak pakai baju yang abiyat yang putih itu makruh. Kalau ternyata ini makruh. Ada keterangan semacam itu. Apalagi yang ada tulisan dan lain sebagainya yang tidak mengakibatkan kita sholat tidak khusyuk. Lain. Ini ada keterangan semacam itu. Tapi kalau di sini tidak dibahas, tapi ada keterangan yang di selain pilih ini diterangkan selain putih itu makruh katanya. Tapi tidak apa-apa karena yang penting tidak mengganggu kekhusyukan orang dalam sholat. Tapi yang biasanya yang mengganggu itu adalah yang pakai kaos tidak ada tulisannya
nomor satu. Terus gimana coba menghilangkan kekhusyuan kita? Makanya kalau bisa pakai baju yang tidak ada tulisan, apalagi ada tulisannya atau gambar apa untuk ya Allah yang kayak gitu. Jadi tata keramanya kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sholat ini ada taatnya kepada Allah. Karena yang namanya sholat itu munajat ila Allah, berbisik langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketika sholat itu ngomong-ngomong sama Allah. Makanya ketika sholat mulai hamzah lafaz Allah sampai rokah lafaz akbar itu jangan sampai niat kita lain. Diangan-angan maknanya. Ketika kita takbir, setelah itu baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buhran inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Diangan-angan maknanya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah SWT. Ini kadang-kadang kalau kita tidak diangan-angan maknanya, jadi makanya pentingnya ngaji itu biar tahu artinya. Dan sholat itu benar-benar nanti bisa khusyuk itu kalau toh kita itu benar-benar paham artinya. Makanya kalau imam itu benar-benar menjaga khusyuknya, pasti dia akan tahu, oh inilah yang saya baca. Jika imam membacakan ayat masalah neraka bisa nangis. Kenapa? Meresapi arti daripada sesungguhnya apa yang dibaca. Kadang-kadang apa? Suaranya enak, tapi tidak memahami arti sebenarnya. Saking enaknya ngeli-ngeli, panjang pendeknya tidak sesuai dengan kaidah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Ini sholat kok hilang. Harus dibedakan kan Bapak. Ketika membaca sesuai dengan kaidah tadi yang benar bagaimana. Jangan sampai salah kan Bapak. Apalagi mohon maaf, ketika dengan jadi imam kok sampai ibhar ikhfatnya tidak pas pun mundur makmum daripada dengan nanggung dosa satu masjid. Coba nanti ngabur ini kebanyakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mensukun bertemu waktu itu namanya idhar safawi. Tapi kadang-kadang saking enaknya suaranya ngeli-ngeli, nggak tahu hukum bacaannya. Ghairil maghdubi alaihim sampai dilihat ya Allah. Badan itu bodoh sangat tidak sah. Mensukun bertemu waktu bacaan idhar safawi harus diperjelas. Ataupun baca pakai sarkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kan santai. Diam bila nafas tanpa ngambil nafas. Enggak boleh sebenarnya. Ini kan langsung satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alhamdulillah, ada yang baca seperti ini. Nah ini baca. Ini benar-benar harus dikoreksi. Imam yang sesungguhnya bagaimana? Al-Qari itu bukan suaranya yang enak, tapi orang yang benar-benar membacanya sesuai dengan kaidah tajwidnya dan sesuai dengan makhraj. Sebenarnya bahaya jadi imam itu. Berat sekali tanggungannya. Kenapa? Tapi kok pingin jadi imam semuanya rata-rata ini repot. Padahal tanggung jawabnya itu beratnya luar biasa. Kalau salah dosanya ditanggung satu masjid boleh apa? Satu masjid dosanya ditanggung imam sendiri. Ini repotnya betul. Ini bahaya pastinya. Cuman kalau nggak ada imam, terus siapa yang imamnya? Ya cuma hati-hati mau mending makhraj huruf dan kaidah tajwidnya disesuaikan dengan semestinya. Wa tabainatu. Lalu hukum yang selanjutnya adalah tabainah. Fihi edalu. Jadi ketika dengan rukuk niku ojo cepet-cepet. Ampun cepet-cepet. Jadi ada tabainah. Jadi rukuk nggih, dan tabainah itu bagaimana? Standarnya itu tabainah. Dan tabainah itu bikot subhanallah. Ketika dengan selesai baca surah pendek, kemudian Allahu Akbar. Jangan langsung naik. Ini kayak berumpul langsung naik. Nah ini
Biqadri subhanallah, tumaknina itu standarnya sebagaimana dengan membaca subhanallah. Jangan langsung tek, ini belum bisa. Apalagi dengan nggak baca bacaannya ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 3 kali sunnah. Ini sunnahnya 3 kali. Nah, makanya tumaknina ini merupakan rukun. Kalau jenengan 3 batal sholat. Apalagi kalau sholat tarawih, meskipun cepat, 20 rakaat yang cepat, itu tetap pakai tumaknina semua. Wajib nih, karena ini rukun. Nah, ini yang nggak tahu. Nah, gimana misalkan andai kata cepat, itu biqadri subhanallah bacanya dengan kadar membaca kalimat subhanallah naik. Itu cukup. Tumaknina itu batasannya apa? Jadi kan lamanya sebagai membaca kata kalimat subhanallah. Ini diterangkan semacam itu syaratnya. Wal lantai, wal i'tidal, lan i'tidal. Jadi termasuk rukun daripada apa? Sholat itu ar-rafu fi. Yang apa? Bangun dari ruku yang dinamakan dia i'tidal. Imam. Setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, ini dengan baca Rabbana walakal hamd. Ini yang paling sedikit. Dan kalau panjang Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardh wa min ma syi'ta min syai'in. Jadi biasanya kalau terawih Pak, cepet-cepetan di khotbah wow, Rabbana walakal hamd. Nah, ini. Yang penting apa? Tumakninanya ada Pak. Liwat apa waqaf wal i'tidal. Wa tumakninah dan tumakninah fihi di dalam nanti ada. Berarti ketika rukuk dia ada i'tidalnya, ketika i'tidal dengan dia ada tumakninah. Jangan langsung. Nah, ini kadang-kadang langsung ya Allah lah ini. Padahal sudah dikasih tahu oleh ulama kadarnya apa? Biqadri subhanallah, dengan kadar dengan membaca kalimat subhanallah. Itu baru standarnya nomor tumakninah di dalam rukuk maupun i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Ini kebanyakan kalau nanti imam dengan apa terpengaruh dengan imam-imam yang cepat-cepatan. Mungkin bisa terpengaruh. Kenapa? Daripada dengan itu sholat tidak diterima oleh Allah, mending sholat santai sesuai dengan rukun-rukun yang sudah diterangkan oleh ulama. Pasti hati semakin khusyuk kepada Allah, semakin dengan mantap dan yakin bahwa sholat dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cepat-cepatan dibaca-baca, kayak di kejar maling kan, Allah, motor pun di Allah Akbar. Padahal di sini terangkan kalimatnya apa? Allah Akbar, Allah Akbar itu. Kenapa tergesa-gesa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pokoknya sholat itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu sebagaimana sahabat melihat Kanjeng Nabi sholat. Zaman Kanjeng Nabi, ya para sahabat. Nah kalau kita, ya para alim ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama inilah yang menjadi pewarisnya para nabinya Allah. Sesuaikan sesuai dengan apa keterangan ulama-ulama. Nah inilah manfaatnya kita mengaji kitab yang ulama kan. Wa julusulan duduk, wa sujudu dan sujud, wa tumakninah dan tumakninah fi dan sujud. Sujud Pak, berarti ada bedanya kok sama sujud? Nah, sujud ini ada anggota yang harus ditepatkan. Ketika sujud, ini apa? Jidat harus dibuka Pak. Jangan jidat ditutup kelihatan. Apalagi jidatnya jenengan meskipun dibuka, walau syahrotan, meskipun ada sehelai rambut di depan apa ini jidat, menghalang-halangi dengan sujud kepada Allah. La tasyihu sholat, tidak sah sholat. Walau syahrotan, meskipun satu helai rambut nih, bayangkan. Ini kadang-kadang kebanyakan semacam itu ya Allah. Makanya Indonesia pakai songkok itu benar. Meskipun di Mekah tidak pakai ini, yang
sudah berhaji, tidak pakai songkok. Tapi hati-hati. Rambut itu kalau sudah ketika sujud untuk menghalang-halangi jika kita kepada tempat sujud, walau syahwatan, meskipun satu rambut itu membatalkan sujud sebagai penghalang. Yani gini. Nah, ketika sujud, anggota yang harus dipakai apa? Jilbab, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota sujud harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Makanya benar. Makanya ketika dengan sujud itu harus disesuaikan. Makanya ngoten. Harus disesuaikan. Niki, napa? Ini prakteknya ngoten. Jidat harus disesuaikan tempatnya. Tidak boleh jidat ada penghalang satupun rambut, dan masalah hidung nempel dan tidak masalah. Cuman yang anggota sujud yang harus benar-benar jidat, kedua tangan, lutut 2, dan jari-jari kaki ini yang harus benar-benar diterapkan sesuai dengan anggota sujud. Nah, ini kebanyakan, mohon maaf, kalau sampai jari-jari, apalagi kaki kok ngeten, tidak dipancal pancal. Kenapa bahasa Indonesia ini? Ditekuk ditekan. Makanya ini harus diadapkan kaidah. Makanya ketika jadi imam ataupun jadi makmum kok sholatnya ketika sujud kok cuma ngeten, la tasihhu sholat, tidak sah sholatnya. Maka hati-hati, Pak. Jadi sujud itu benar-benar anggota 7 yang merupakan sujud harus benar-benar ditempatkan sesuai tempat sujud. Makanya ketika jenengan sujud, ini kebanyakan jari-jari kaki tidak panjang ditekuk tadi. Ampun ngeten, pokoknya jenengan jangan sampai ngeten tok. Tidak ditekuk ngeten, tidak ditekan ngoten. Kalau jenengan cuma ngeten tok, pun saat ini dirubah sholat. Kenapa? Karena yang maksud dengan anggota sujud adalah benar-benar semuanya ini sesuai dengan apa yang menjadi pelajaran dari baginda Rasulullah SAW. Ini kebanyakan apalagi menjadi imam, nggak tahu rukun-rukunnya, yang penting asal-asalan. Apalagi suara yang enak itu nggak menjamin sahnya sholat. Jadi ketika cari imam benar-benar paham tentang masalah rukun sholat itu sendiri. Suara enak tidak ada syaratnya. Saat jadi imam suara enak tidak. Al-Qur'an memang di dalam kitab fikih Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an maksudnya apa? Orang yang benar-benar bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj hurufnya. Nah, apalagi sesuai dengan kaidah tajwid, makhrajnya sesuai, suaranya enak. Itu yang dicari. Kenapa? Suara enak itu menarik simpatisan orang. Apalagi adanya suaranya enak, imamnya enak, makhrajnya bagus, wah luar biasa kan. Hafal Quran sekarang jos kan itu. Tapi kadang-kadang suaranya enak, tapi makhrajnya tidak dikasih uang. Dia bahaya. Karena makanya pentingnya mengaji itu adalah biar kita tahu tentang masalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal julus lan lungguh baina sajdataini ing antara dua sujud. Jadi ketika sujud yang pertama, kemudian dengan duduk di antara dua sujud. Nah ini duduk di antara sujud itu yang jenengan minta adalah 8 doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 yang jenengan minta kepada Allah. Allahumma ighfir rabbi firli, ya Allah ampuni dosa kami. Warzuqni, Allahumma ighfir warhamni, dan kasih sayang kepada. Minta
disayangi oleh Allah. Kalau Allah sudah sayang, pasti Allah akan mengijabah semua apa yang dengan hajat kita. 8 ini memang benar-benar jenengan pantang juga membaca Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdi wa'afi wa'afan. Makanya sholat itu memang benar-benar tidak boleh asal-asalan, sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan rukun daripada sholat yang sudah diterangkan oleh para alim ulama. Dan wal julusulan rubu baina sajdataini yang dalam antara dua sujud wa tumaknina dalam tumaknina fihi dalam julus tumaknina juga. Pokoknya yang repot itu ketika dengan sholat tarawih. Sing repot sholat tarawih kalau imamnya terlalu cepat. Tumakninanya ada lagi. Apalagi yang sudah viral di media sosial itu, ya Allah, 20 rakaat atau 5 menit boyo bukan yo boyo kan jenengan langsung sakit cepatnya luar biasa. Terus bacanya Fatihah Bismillah sampai walau boleh gimana? Bismillahirrahmanirrahim langsung singkat kota hilang katanya. Lain makanya pun motor-motor nggak usah dicobakan pun ikutin ajaran-ajaran Islam yang benar-benar apa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun nggak usah aneh-aneh. Memang akhir zaman itu keanehan itu banyak bermunculan. Cuman kita tetap tendensi dengan guru kita supaya apa? Benar-benar yang kita jalankan sesuai dengan norma-norma agama yang dilakukan. Wal julusulan duduk al-akhir kan akhir. Duduk yang paling akhir. Wa tasyahhud lan maca tasyahhud fihi dalam julusul akhir. Jadi membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawat ila akhir. Dan ini termasuk rukun daripada sholat yang ya. Wa sholatu lan membaca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tasyahhud akhir. Ini Pak biasanya yang banyak agak dibedakan membaca sholawat. Ada yang ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bedanya apa kira-kira? Yang satu Allahumma sholli ala Muhammad, yang satu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau yang pakai ala sayyidina Muhammad itu punya unggah-ungguh Pak. Motos unggah-ungguh. Kalau orang Jawa itu ya ada tata krama. Artinya bagaimana? Ketika memanggil kanjeng Nabi Muhammad, layak gak kira-kira? Sayyidina itu kan bahasa sopannya kayak jenengan, manggil bapak jenengan. Pantaskah kita sebagai anak panggil nama? Kan gak punya tata krama kita memanggil nama. Woi, Saliden, saudara. Pak Anies sendiri itu pakai Saliden. Kan mesti bapak kan. Sama Sayyidina itu seperti itu. Sayyidina itu artinya apa? Tuan. Artinya apa? Bapak. Jadi ketika membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu karena mengedepankan tata krama, ungguhnya. Kalau kan enggak, itu terserah monggo. Allahumma sholli ala Muhammad gimana? Diterima enggak? Diterima, tetap diterima oleh kanjeng Nabi. Cuma kurang tata krama. Monggo Nabi Muhammad dipanggil Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kurang tata krama. Nah, makanya ada yang versi ala Sayyidina Muhammad itu dikembalikan kita punya tata krama. Kenapa? Nabi Muhammad itu sudah memberikan arahan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak karimah. Nah kita tetap tata krama dengan beliau. Ketika sholat tata krama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang paling dikedepankan adalah akhlak lagi. Kata ini pun tidak usah diperdebatkan dengan mojo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad di bawah terserah. Cuma yang lebih baik di uang ada unggah gue kan ala sayyidina Muhammad. Nah, menurut pulau ngoten kenapa? Didikan pulau dari pulau lebih baik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ada unggah-unggahnya tata krama kepada kanjeng Nabi Muhammad. Gak pantas kita memanggil Muhammad itu kan gak pantas. Karena ini
Jadi pimpinan kita, nabi kita, rasul kita. Dan besok dari kiamat kita juga meminta syafaat dari beliau kan. Manggil Muhammad kasih syafaat, pantas kan. Manggil tidak selayaknya kan. Jadi misalkan ada perdebatan tidak usah didebatkan. Itu ya sama-sama sholawat, cuma ada versinya versi unggawu sama versi dokter unggawu. Wa taslimatun lan salam al-ula yang pertama. Nah, yang merupakan rukun daripada sholat itu salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Andai kata dengan salam yang kedua tidak membaca di mana tidak apa. Pertama kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang kedua misalkan baca tidak apa. Cuma yang menjadi kewajiban kita yakni dulu salam yang pertama, membaca salam yang pertama ketika selesai tasyahud atau tahiyat. Jadi yang menjadi rukun daripada sholat adalah salam yang pertama. Watas lima bulan mojo salam al-ula kan pertama. Waliyatul khuruj dan niat keluar minas sholat isai sholat. Dan termasuk rukun yang paling terakhir adalah niat keluar dari sholat. Dengan salam assalamualaikum warahmatullahi ada niat di dalam hati keluar dari sholat. Nah, misalnya tidak gimana? Di sini diterangkan. Bagaimana kalau kondisi ketika kita sholat atau salam tapi tidak ada niat untuk khurujul minas sholat, al-khuruj minas sholat. Nah, ini diterangkan bagaimana, boleh nggak kira-kira dia tidak ada niat untuk keluar dari sholat. Nah, wakila la yajibu dzalika. Ini ada makalah yang lain, ada qaul yang lain mengatakan tidak wajib untuk niat keluar. Ketika dengan salam ya pasti tanggapan ulama yang lain ketika dengan salam kalau menurut pandangan ulama ini Fathul Qorib itu kita tetap niat khuruj sholat, niat keluar dari sholat itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Tapi ada ulama yang lain itu tidak diwajibkan. Monggo dengan kalau ada ulama yang mengatakan itu niat dan tidak niat tidak masalah. Niat mau kita keluar dari sholat. Tapi biasanya ngoten nggih. Assalamualaikum ya pun ngoten kok kebanyakan semacam itu kan. Nah ini ternyata di sini diterangkan termasuk bagian daripada rukun sholat yang terakhir adalah niat keluar dari sholat setelah membaca kalimat assalamualaikum warahmatullahi di salam yang pertama. Jadi rukun sekali lagi rukun daripada sholat yakni salam yang pertama dan diakhiri dengan niat keluar dari sholat. Tapi ada ulama yang tidak diwajibkan di monggo. Jadi kalau ada ulama yang tidak diwajibkan kan udah ada yang nanggung, kita ngikutin yang mana monggo. Cuman kalau dengan versinya ngikutin Fathul Qorib itu termasuk rukun daripada sholat itu sendiri yang terakhir yakni ada niat keluar dari sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bisa silakan untuk sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya tentang masalah ini monggo silakan. Ini monggo jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kurang keras suaranya. Terlambat itu masuk sholat memang sudah boleh mengisi tangan sendiri. Makmum masbuk katanya. Ketika ada makmum masbuk, imam sudah rukuk. Posisi makmum masbuk bagaimana? Apakah menyempurnakan takbirnya atau bagaimana? Atau bagaimana posisinya? Yang benar ketika kata Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar.
takbir yang pertama ini kan takbiratul ihram sebenarnya, bukan takbir intikad tadi. Ketika kita datang mau masuk kita Allahu Akbar sebagai takbir pemula. Allahu Akbar langsung ini ada gerakan. Tapi kebanyakan apa yang disampaikan saudara Allah langsung gini. Ini yang kebanyakan tapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Di waktu saya ngaji, tetap takbir pemula itu wajib karena rukun sholat itu takbir pemula. Allahu Akbar. Tapi nggak bisa membaca Al-Fatihah. Kenapa? Fatihah dan imam masuk dan imam ataupun menangis Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, nggak disempurnakan. Jadi sekali lagi imam masuk tetap takbiratul ihram tetap ada, setelah itu langsung tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, tidak apa-apa. Kenapa? Surat Al-Fatihah sudah ditangani imamnya. Nah, praktiknya bagaimana? Nah, kebanyakan seperti apa yang disampaikan beliau kita. Takbir pemula ini yang penting. Kenapa? Takbiratul ihram itu rukun daripada sholat. Nah, orang-orang semacam itu. Nah, ini yang repot. Tetap ada takbiratul ihramnya. Kenapa? Rukun yang pertama lihat, kemudian rukun kedua adalah takbiratul ihram. Mau tadi sama berikut. Nah, ini tetap disampaikan kepada jamaah supaya apa? Supaya kalau jadi makmum masbuk itu sesuai dengan rukun-rukun yang ada. Berikut Ustaz. Kalau nanti takbir yang itu tidak termasuk takbiratul ihram, la tasihhu shalah. Enggak sah salat. Karena takbiratul ihram itu tetap harus ada. Baik itu jadi makmum muwafiq atau makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang menangis dari awal, ya, dari awal, dan makmum masbuk tetap takbiratul ihram itu ada. Karena itu merupakan rukun daripada sholat. Makanya ketika ngoten itu kan asli kan ngawur-ngawuran, nggak pernah ngoten, angkuran kan ngoten, tidak pernah ngaji kan ngoten. Nah makanya manfaatnya ngaji kalau sing tadi wow. Ternyata apa? Takbiratul ihram ditinggalkan tidak sah. Nah, terus ada takbiratul ihramnya. Kenapa? Termasuk rukun. Kalau rukun ditinggal tidak sah. Kan ngoten misalnya. Sambut reward oke, monggo yang lain ini monggo itu membaca subhanallah subhanallah sunnah 3 kali. Tapi kalau sekali karena kita ngikutin imam terlalu cepat 5 berapa? Untuk masalah baca salasan 3 kali itu sunnahnya. Sunnahnya 3 kali. Andai kalau sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa. Cuma sunnahnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, 3 itu sunnah. 1 wajib, 2 makruh. Ada hukumnya sendiri-sendiri. Cuma andai kata kalau surat tarawih 300 gimana Pak? Orang subhanallah bil azim panjang. Nah itu dibagi subhanallah. Bisa enggak? Bisa. Cuman Bapak itu kebanyakan imam yang cepatnya luar biasa enggak mungkin untuk lihat subhanallah bil a'la wa bihamdi subhanallah bil azim. Dan itu pakai subhanallah. Itu yang biasanya cepat. Kenapa? Yang namanya tumakninah itu biqadri subhanallah. Cukup, itu subhanallah cukup. Andai kata itu sholatnya cepat kan. Betul-betul 1, 2, 3 betul-betul sampai betul-betul. Betul membatalkan kan betul. Tidak masalah nih. Monggo yang lain. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk masalah sujud ini benar ini artinya kan bagaimana gini atau mohon maaf, Nabi itu melarang kalau kita itu praktek. Ketika sujud ini gini, tangan dua ini jangan sampai seperti perempuan ini. Nah, ini gerakan perempuan itu. Dia nongol ibunya. Kalau laki-laki ini dipegang. Terus kalau gini, ini tidak boleh. Ini kadang-kadang seperti itu. Sujudnya kan. Ini dilarang oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Itu tasyabuh, duduknya apa? Tidak dibolehin oleh agama. Makanya ketika dengan sholat sesuai apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi apa? Tadi apa? Agak pegang antara dengan tubuh sama ini agak pegang. Kalau perempuan ngepet ngeten, kalau laki-laki ngeten, jangan sampai ngeten. Ini yang tidak dibolehin oleh agama. Ini tasyabuh, ini menyerupai kepada dunyaan anjing dijual, tidak boleh ini. Makanya sholat juga memang harus benar-benar dipraktekkan. Nah ini prakteknya sujud seperti ini. Berikut, ada sambut, bisa nanti disambung minggu depan ini. Ini penting sekali. Sholat itu memang harus dipraktekkan secara satu persatu lewat. Tapi enak. Jadi kalau nanti bisa benar-benar paham dan bisa pas apa yang menjadi ajaran Kanjeng Nabi, insya Allah kita bisa mempraktekkan satu persatu. Mungkin ini yang saya sampaikan karena waktunya sudah bisa. Mari kita sejenak kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan ini menjadi manfaat dan barokah. Dan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب